Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dipertemukan pada kapital selekta matematika yang di dalamnya terdapat limit fungsi aljabar. Perkenalkan, kita berasal dari kelompok 9 yang beranggotakan Khofifah Nur Rahmah, yang kedua Nuzulin An-Nuriyah Hidayati, dan yang ketiga Muhammad Mukhlas. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Mar'atus Salihah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Langsung saja apa yang kita bawakan kali ini kita simak dengan seksama. Kompetensi dasar limit fungsi aljabar, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, yakni fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi aljabar dalam matematika, limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Definisi dari limit menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Untuk menjelaskan kata batas atau limit, kita akan mencoba mencari pengertian atau konsep limit tersebut dengan mengamati permasalahan berikut. Masalah 1. Jika ada pertanyaan, bilangan bulan manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja dengan mudah kita menjawab, yaitu bilangan 2 atau 4. Tetapi jika pertanyaan diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3, tentu tak berhingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3, tetapi bilangan manakah yang terdekat ketiga. Permasalahan di atas dapat kita kaji melalui garis bilangan berikut. Pada garis bilangan pertama, misalkan jawaban akan pertanyaan tersebut adalah 2,75 atau 3,25. Tetapi itu bukan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut. Pada garis bilangan kedua, diperoleh bilangan terdekat adalah 2,99 atau 3,01. Namun jawaban tersebut juga masih kurang tepat, karena pada bilangan ketiga tampak bilangan 2,9999 atau 3,0001 adalah jawaban yang tepat terhadap pertanyaan di atas. Tentu tidak, karena masih banyak lagi bilangan yang lain yang dekat ke angka 3. Jadi, apakah pengertian dekat pada masalah ini? Pada garis bilangan dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati bilangan 3 dari arah kiri dan sekelompok bilangan dari arah kanan. Namun, hanya ada satu bilangan yang terdekat ketiga dari kiri dan dari kanan. Jika dimisalkan x sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka x akan disebut mendekati 3. Dituliskan x anak panah 3. Jika x adalah suatu bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka dituliskan x anak panah 3 minus. Dan sebaliknya, jika x adalah bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka dituliskan x mendekati 3 plus. Istilah limit dalam matematika memiliki arti yang hampir sama dengan istilah mendekati, sehingga nilai limit bisa dikatakan sebagai nilai pendekatan. Limit fungsi polinom dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas suatu fungsi yang mendekati nilai tertentu terhadap fungsi polinom tersebut. Limit fungsi polinom dapat dijelaskan dengan pendekatan intuitif seperti di bawah ini. Situasi 1. Diketahui fungsi f polinom berderajat 1 linear. F untuk R mendekati R ditentukan oleh fx sama dengan 3x min 2. Apakah fx mendekati bilangan tertentu untuk setiap variabel x yang mendekati 2?
Situasi ini dapat diperjelas melalui tabel 1. Dari tabel, diketahui bahwa jika X mendekati 2, maka nilai fx mendekati 4 dan nilai f2 ada, yakni 4. Secara grafik juga dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar tampak bahwa ketika X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan, grafik fx sama dengan 3x min 2 menuju ke titik yang sama, yaitu mendekati fx sama dengan 4. Jadi, si fx memiliki limit untuk setiap nilai variabel x mendekati 2 atau ditulis limit x mendekati 2 untuk 3x min 2 ada. Situasi 2. Diketahui fungsi G rasional ditentukan oleh Gx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3 untuk x tidak boleh sama dengan 3. Berdasarkan bentuk aljabar tersebut, jelaskan fungsi Gx tidak terdefinisi untuk x bernilai 3. Bagaimana nilai limit Gx di sekitar 3? Berdasarkan tabel 2, Gx adalah 6 untuk X mendekati 3 dari kiri ditulis limit X mendekati 3 min untuk X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan 6. Gx adalah 6 untuk X mendekati 3 dari kanan dituliskan limit X mendekati 13 untuk X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan 6. Dari tabel 2, nampak bahwa limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan 6 secara grafik dapat dilihat pada gambar 5. Pada gambar tampak bahwa grafik Gx sama dengan X kuadrat min 9 per X min 3 untuk X tidak sama dengan 3, garis dari kiri X sama dengan 3 dan garis dari kanan X sama dengan 3 menuju mendekati sebuah titik yang sama, yaitu mendekati Gx sama dengan 6. Jadi limit 3 mendekati limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3 ada, meskipun 3 bukan anggota G. Dan G3 tidak terdefinisi. Hal ini sah karena limit fungsi di suatu titik tidak mensyaratkan nilai fungsi di titik tersebut harus ada. Diketahui fungsi H. Situasi 3. Diketahui fungsi H yang ditentukan oleh Hx sama dengan X kuadrat min 1 untuk X kurang dari atau sama dengan 1, X plus 1 untuk X lebih dari 1. Jelaskan bahwa nilai H1 ada, namun apakah limit X mendekati 1 Hx ada? Melalui tabel akan ditunjukkan limit fungsi H di sekitar 1. Tabel 3, nilai pendekatan Hx untuk setiap nilai X mendekati 1. Berdasarkan tabel, nampak Hx adalah 1 untuk X mendekati 1 dari kiri ditulis limit X mendekati 1 min Hx sama dengan 0. Hx adalah 2 untuk X mendekati 1 dari kanan ditulis limit X mendekati 1 plus Hx sama dengan 2. Ternyata untuk setiap nilai X mendekati 1 ditemukan nilai Hx yang berbeda. Dari kiri Hx mendekati 0 dan dari kanan Hx mendekati 2. Limit X mendekati 1 min Hx tidak sama dengan limit X mendekati 1 plus Hx. Berakibat limit X mendekati 1, Hx tidak ada. Jadi Hx
x plus 1. Untuk x lebih dari 1, x kuadrat min 1. Untuk x kurang dari atau sama dengan 1. Tidak memiliki limit. Pengertian limit fungsi polinom secara intuitif ditulis sebagai berikut. Misalkan f adalah fungsi variabel x dan L adalah bilangan real, maka limit x mendekati a fx sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a, maka fx akan mendekati L. Oke, materi selanjutnya sifat-sifat limit fungsi secara intuitif. Sifat pertama, limit fungsi konstan. Diketahui fungsi konstan f, g, dan ditentukan oleh fx sama dengan 2, gx sama dengan min 1, dan hx sama dengan 10. Bagaimana nilai limit fungsi konstan dapat dipahami dan juga dilihat pada tabel yang sudah tertera. Berdasarkan definisi fungsi konstan dan representasi grafiknya, untuk sebaran nilai x dekat dengan sebarang bilangan, fx mendekati nilai konstannya. Yang pertama, limit 2x mendekati 1 sama dengan 2. Yang kedua, limit min 1 x mendekati 3 sama dengan min 1. Yang ketiga, limit 10 x mendekati min 2 sama dengan 10. Jadi, limit k x mendekati c sama dengan k, dengan k dan c bilangan real. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Yang kedua, sifat yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x dan x mendekati 3, 5, dan min 5. Lengkapilah tabel yang tertera pada gambar berikut. Berdasarkan perhitungan numerik diperoleh yang pertama, limit x mendekati 3 sama dengan 3. Yang kedua, limit x mendekati 5 sama dengan 5. Yang ketiga, limit x mendekati min 5 sama dengan min 5. Secara induktif, untuk setiap nilai x mendekati bilangan c, maka nilai fx mendekati fc sama dengan c. Dapat ditulis limit x mendekati c sama dengan c. Untuk grafiknya dapat dilihat di bawahnya. Kemudian sifat yang ketiga, diketahui limit x mendekati 3 sama dengan 3 dan fungsi fx sama dengan 2x. Perhitungan numerik fx untuk nilai x di sekitar 3 dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera. Nampak bahwa nilai limit 2 kali fx sama dengan 2x adalah 2 kali lipat dari limit fx sama dengan x. Limit 2 kali fx x mendekati 3 sama dengan 2 kali limit fx x mendekati 3 sama dengan 2 kali limit x mendekati 3 sama dengan 6. Sehingga secara induktif dapat dikatakan limit k x mendekati a fx sama dengan k. Limit fx x mendekati a fx k elemen R. Selanjutnya, sifat yang keempat, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 2x, serta sebaran nilai x di sekitar 1 yang akan ditampilkan melalui tabel berikut ini. Nampak bahwa yang pertama, limit fx x mendekati 1 sama dengan limit x kuadrat x mendekati 1 sama dengan 1. Yang kedua, limit gx x mendekati 1 sama dengan limit 2x x mendekati 1 sama dengan 2. Yang ketiga, limit fx plus gx x mendekati 1 sama dengan limit x kuadrat plus 2x x mendekati 1 sama dengan 3. Sehingga dari fakta tersebut ditulis limit fx plus gx x mendekati 1 sama dengan limit x kuadrat plus 2x x mendekati 1 sama dengan limit x mendekati 1 x kuadrat plus limit x mendekati 1
2x sama dengan limit fx x mendekati 1 plus limit gx x mendekati 1. Secara induktif dapat dituliskan limit x mendekati a fx plus gx sama dengan limit x mendekati a fx plus limit x mendekati a gx. Selanjutnya, sifat yang kelima tentang sifat limit penjumlahan dengan gx negatif atau min gx. Penjelasannya dapat dipahami pada yang tertera. Kemudian, sifat yang keenam diketahui fungsi fx sama dengan x, gx sama dengan 2x min 1 serta sebaran nilai x di sekitar 2 yang ditampilkan pada tabel berikut. Nampak bahwa limit x mendekati 2 fx sama dengan limit x mendekati 2 sama dengan 2. Limit x mendekati 2 gx sama dengan limit x mendekati 2 2x plus 1 sama dengan 5. Limit x mendekati 2 fx kali gx sama dengan limit x mendekati 2 x 2x plus 1 sama dengan 10. Sehingga dari fakta tersebut ditulis limit x mendekati 2 fx kali gx sama dengan limit x mendekati 2 2x plus 1 sama dengan limit x mendekati 2 kali limit 2x plus 1 x mendekati 2. Limit fx x mendekati 2 kali limit gx x mendekati 2. Secara induktif dapat dituliskan limit fx kali gx x mendekati 2 sama dengan limit fx x mendekati 2 kali limit gx x mendekati 2. Selanjutnya, sifat ketujuh, diketahui fungsi fx sama dengan 4x plus 2, gx sama dengan 2x plus 1, serta sebaran nilai x di sekitar 1 yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Nampak bahwa limit fx x mendekati 1 sama dengan limit x mendekati 1, 4x plus 2 sama dengan 6. Limit x mendekati 1 gx sama dengan limit x mendekati 1 x plus 1 sama dengan 2. Limit x mendekati 1 fx per gx sama dengan limit x mendekati 1 4x plus 2 per x plus 1 sama dengan 3. Sehingga dari fakta tersebut dapat ditulis limit x mendekati 1 fx per gx sama dengan limit x mendekati 1 4x plus 2 per x plus 1 sama dengan limit x mendekati 1 4x plus 2 per limit x mendekati 1 x plus 1 sama dengan limit x mendekati 1 fx per limit x mendekati 1 gx. Secara induktif dapat dituliskan seperti pada jawaban yang sudah tertera. Kemudian sifat ke-8 dapat dipahami dalam tulisan tersebut, dan sifat yang ke-9 juga dapat dipahami dalam tulisan tersebut. Baik, materi selanjutnya menentukan nilai limit fungsi aljabar. Pada bagian ini kita akan menentukan limit dengan menggunakan pendekatan numerik, memanfaatkan faktorisasi dan perkalian sekawan. Coba kita pelajari permasalahan yang dihadapi oleh grup diskusi tersebut. Berikut. Lina dan Wati adalah teman satu kelompok belajar di kelasnya. Suatu hari mereka mendapat tugas dari guru untuk menggambar beberapa grafik fungsi dengan mencari sebanyak mungkin titik-titik yang dilalui fungsi tersebut. Pada saat mereka menentukan beberapa nilai di daerah asalnya, mereka mendapatkan kesulitan untuk menentukan nilai pada fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, untuk fx sama dengan x pangkat 4 min 1, x pangkat 2 min 1.
mereka sulit mendapatkan nilai fungsi untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, karena jika disubstitusi nilai 1 atau min 1 ke fungsi, nilai F1 dan F-1 memperoleh. Yang kedua, untuk Fx sama dengan 1x akar x plus 4 min 1 x akar x kuadrat plus 4. Mereka sulit mendapatkan nilai fungsi untuk x sama dengan 0, karena jika nilai 0 disubstitusi, maka mereka memperoleh F0 berbentuk 1/0 min 1/0. Hal tersebut merupakan permasalahan bentuk tak tentu suatu limit. Misalkan f suatu fungsi dengan f r LC bilangan real, limit x mendekati c fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x mendekati c, min Fx sama dengan L sama dengan limit x mendekati C plus Fx. Nilai L yang kita maksud adalah bentuk tentu limit. Jadi jika kita substitusikan nilai C ke fungsi Fx sehingga Fc adalah bentuk-bentuk tak tentu seperti 0/0 dan lain-lain, maka kita harus mencari bentuk tentu dari limit fungsi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, substitusikan X sama dengan C ke fungsi sehingga diperoleh Fc sama dengan L. L adalah nilai tentu. 2. Jika Fc bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi, yaitu mencari beberapa titik pendekatan, memfaktorkan, perkalian sekawan, dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya adalah limit fungsi aljabar tak terhingga. Sebuah kereta cepat melaju mengikuti fungsi posisi S dengan waktu T dalam sekon dan jarak S dalam meter. T sama dengan 75 T kali 2 ditambah 3/T dikurangi 1. Kereta mengalami percepatan hingga mencapai kecepatan maksimum pada T second. Jika kereta tidak berhenti dalam waktu yang lama, tentukan kecepatan maksimum kereta. Pada soal di atas, kita diminta menentukan nilai dari fungsi S dengan T, di mana nilai T mendekati tak terhingga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih dahulu kita pahami konsep limit fungsi di tak hingga T. Dalam submateri sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Ditulis X tanda panah ke A, dengan A adalah konstanta yang nilainya tertentu. Dalam submateri ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak terhingga. Jika fungsi Fx mendekati L1, ketika mendekati positif tak hingga, kita tuliskan limit X mendekati tak terhingga Fx sama dengan L1. Serupa dengan itu, jika Fx mendekati L2 ketika X mendekati negatif tak hingga, kita tulis limit X mendekati tak terhingga Fx sama dengan L2. Teorema limit jika X tak terhingga, maka 1/xn sama dengan 0, dan limit X mendekati min tak terhingga, maka 1/xn sama dengan 0 dengan n elemen A. Catatan, A adalah himpunan bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 1. Limit X mendekati tak terhingga 3 dikurangi 1/X sama dengan limit X mendekati tak terhingga 3
dikurangi limit X mendekati tak terhingga 1 per X sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 2. Limit X mendekati tak terhingga X ditambah 1 per X dikurangi 3 sama dengan limit X mendekati tak terhingga X ditambah 1 per limit X mendekati tak terhingga X dikurangi 3 sama dengan tak terhingga ditambah 1 per tak terhingga dikurangi 3 sama dengan tak terhingga per tak terhingga. Substitusi X mendekati tak terhingga. Untuk nomor 1 kita berhasil menentukan limit fungsinya dengan substitusi. Tetapi untuk soal nomor 2 kita tidak berhasil karena muncul bentuk tak terhingga per tak terhingga yang merupakan bentuk tak tentu. Untuk kasus X mendekati tak terhingga, selain bentuk tak terhingga per tak terhingga, selain juga muncul kasus tak terhingga min tak terhingga. Seperti penyelesaian kasus limit yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk menyelesaikan bentuk tak tentu tak terhingga per tak terhingga dan tak terhingga min tak terhingga perlu dilakukan manipulasi aljabar sebelum menggunakan teorema yang sebagai berikut. 1. Menyelesaikan limit mendekati tak terhingga bentuk tak terhingga per tak terhingga. Dalam menyelesaikan limit mendekati tak hingga bentuk tak terhingga per tak terhingga dapat diselesaikan menjadi 2 cara, yaitu cara biasa dan cara singkat. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut. A. Cara biasa, yaitu jika X mendekati tak terhingga kita substitusikan langsung, maka akan muncul bentuk tak terhingga per tak terhingga. Strategi untuk menyelesaikan tak terhingga per tak terhingga adalah ketika pembilang maupun penyebutnya adalah komponen yang sama. 1 per X dikali M dengan X dikalikan M adalah komponen dari suku tertinggi penyebut. Seperti contoh yang sudah tertera. B. Langkah-langkah menyelesaikan bentuk tak terhingga per tak terhingga dengan cara singkat adalah sebagai berikut. Langkah pertama, sederhanakan fungsi dalam limit. Cukup dengan menulis suku tertinggi pembilang dan penyebutnya saja. Langkah kedua, sederhanakan komponen X pada pembilang dan penyebut. Langkah ketiga, hitung nilai limit dengan menggunakan teorema seperti contoh yang sudah tertera. 2. Menyelesaikan limit mendekati tak hingga bentuk tak hingga min tak hingga. Kasus yang sering dijumpai untuk kasus limit X mendekati tak hingga fx dikurangi gx sama dengan tak terhingga min tak terhingga adalah salah satu fx atau gx atau keduanya fx dan gx merupakan fungsi di bawah tanda akar kuadrat. Langkah utama mengubah bentuk tak terhingga dikurangi tak terhingga ke bentuk tak terhingga agar limitnya bisa diselesaikan adalah dengan menggunakan bentuk kawan yang memanfaatkan perkalian istimewa, yakni A tambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dengan menggunakan bentuk kawan tercapai 2 tujuan sekaligus, yaitu meniadakan tanda akar kuadrat pada pembilang sehingga kita bisa menyederhanakan suku-suku sejenis pada pembilang sekaligus mengubah bentuk tak terhingga dikurangi tak terhingga menjadi tak terhingga per tak terhingga. Cara menyelesaikan limit X mendekati tak terhingga fx dikurangi gx adalah tak terhingga dikurangi tak terhingga adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kalikan fx dikurangi gx dalam limit dengan fx ditambah gx, fx ditambah gx.
dengan fx ditambah gx adalah bentuk kawan dari fx dikurangi gx. Langkah kedua, hilangkan tanda akar kuadrat dari pembilang, kemudian sederhanakan pembilang dengan menggabungkan suku-suku jenis. Langkah ketiga, selesaikan bentuk tak terhingga per tak terhingga pada langkah kedua dengan cara biasa, yakni metode 1, atau dengan cara singkat, yakni metode 2. Cara singkat dianjurkan untuk menyelesaikan soal pilihan ganda secara cepat. Permasalahan di sini limit x mendekati tak terhingga, yakni 2x dikurangi 1 dikurangi akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Langkah pertama seperti yang sudah tertera, langkah kedua dan langkah ketiga. Suku tertinggi penyebut adalah 2x, sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per x atau 1 per akar 2x. Metode 1, yakni cara biasa, membagi tiap suku pada pembilang dan penyebut dengan 1 per x. Metode 2, yakni cara singkat di mana hanya menuliskan suku tertinggi pembilang dan penyebut, menggabungkan suku-suku sejenis dan akhirnya menyederhanakan eksponen x. 3. Aplikasi limit fungsi aljabar di x mendekati tak terhingga. Memperkirakan jumlah penduduk pada waktu tertentu dapat digunakan suatu fungsi dengan perhitungan menggunakan konsep limit fungsi seperti yang pernah ditemukan H. von Forsters pada tahun 1960. Ia menemukan Domesday model yang merupakan fungsi untuk memperkirakan jumlah populasi manusia dengan menggunakan konsep limit. Contoh, jumlah penduduk di sebuah kota kecil T tahun dari sekarang ditaksir dan bisa dinyatakan oleh fungsi berikut. N sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per T tambah 2 kuadrat. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan? Jawab, dalam jangka waktu yang sangat lama dari sekarang bisa kita anggap T mendekati tak terhingga. Dengan demikian, jumlah penduduk dalam jangka waktu lama adalah N sama dengan limit mendekati X. N sama dengan limit X mendekati tak terhingga 30.000 ditambah 10.000 kali T ditambah 2 kuadrat. N sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per tak terhingga kuadrat. Dan sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per tak terhingga sama dengan 30.000. Jadi jumlah penduduk kota dalam jangka waktu yang sangat lama adalah 30.000 jiwa. Selanjutnya latihan soal ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.